Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mulyanto Rumaf SKE. Di sini saya akan menjelaskan bahwa rumah sakit tidak pernah mengambil keuntungan untuk penanganan penyakit corona. Saya memiliki beberapa data yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa kita sebagai tenaga kesehatan tidak pernah mengambil keuntungan. Contohnya, saya memiliki data WHO yang menunjukkan sampai saat ini sistem pencegahan dan penanganan penyakit corona semakin diperketat. Contohnya Archana Rana, seorang perawat yang berasal dari India yang rela untuk menangani pasien yang terkena COVID-19. Dan masih banyak lagi tenaga-tenaga kesehatan yang menangani penyakit corona yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sedangkan data UNICEF menunjukkan Sophine, seorang anak yang berumur 9 tahun, yang menunjukkan kepada kita bagaimana dia menghadapi pencegahan COVID-19 dengan membuat masker dan membuat jus untuk menjaga kesehatan. Data di Indonesia menunjukkan begitu kompaknya warga Cimahi mengurus tetangga yang positif corona. Itu hanya saja contoh kasus yang terjadi untuk sekarang ini. Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah masyarakat yang beranggapan atau mengklaim bahwa pemerintah serta rumah sakit bekerja sama untuk bisnis corona. Saya cuma mau bilang kepada seluruh masyarakat Indonesia serta masyarakat yang berada di Bula, Kabupaten Seram bagian timur, kita dari pihak rumah sakit tidak pernah berniat untuk melakukan bisnis corona. Karena bisnis corona tidak pernah menguntungkan, karena semakin banyak pasien yang dampaknya COVID-19, maka semakin banyak pula pengeluaran untuk penanganan penyakit COVID-19. Biaya COVID-19 sangat mahal, memang sangat mahal, tapi tidak pernah menguntungkan rumah sakit karena semua ini akan dikelola untuk persediaan seperti persediaan hazmat, APD, dan bahan-bahan sterilisasi, obat-obatan yang harus disediakan untuk penanganan pasien penyakit COVID-19. Dan saya juga mau bilang bahwa untuk melayani pasien penyakit COVID-19 saja ekstra hati-hati, karena kami tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, serta oknum-oknum yang bertugas di garda depan penanganan COVID-19 memiliki kecemasan. Ahmad Haris, tenaga kesehatan yang di daerah Sulawesi, mengatakan bahwa kami tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 memiliki tingkat risiko yang lebih besar. Belum lagi keselamatan keluarga di rumah, ditambah lagi dari sisi ekonomi. Coba mari kalian rasakan apabila berada di posisiku. Kan contohnya Dr. Saryani yang di daerah Bula mengatakan bahwa kalau mau cari duit lebih baik dengan jualan coto dan ayam bakar lebih banyak uang yang saya dapat. Dirimu pikir dengan COVID ini saya dapat uang banyak? Ya, sini gantian kami kalau berani. Setahuku bukan kayak malah tiap hari kita keluarin duit untuk beli vitamin yang kami butuhkan biar nggak sakit, karena kami juga punya keluarga yang harus kami jaga. Saya cuma mau bilang kepada masyarakat yang berada di Indonesia, terutama yang berada di Kabupaten Seram bagian timur, agar tolong bantulah kami dengan patuhi anjuran pemerintah yang menurut pola pikir kalian baik untuk dapat memutus mata rantai penularan penyakit corona. Karena kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tinggal masyarakat saja yang dapat memahaminya agar di Kabupaten Seram bagian timur ini tidak ada lagi yang terkena penyakit corona, dan yang sudah terdampak semoga cepat sembuh agar bisa kami berkumpul bersama-sama lagi dalam menjalani kehidupan ini untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin ya robbal alamin. Kami masih tetap berjuang, ini usaha kami. Jangan pernah adu domba maupun fitnah kami. Marilah kita saling mendoakan agar wabah ini berakhir dari negeri tercinta kami. Mana usaha kalian? Pejuang-pejuang kemanusiaan. Pedih hati ini melihat perjuanganmu, bekerja dengan segala keterbatasan, padahal nyawa menjadi taruhannya. Perih hati ini saat melihat pengorbananmu, mengabdi dengan alat pelindung diri yang sangat standar, padahal jiwamu sendiri terancam. Sementara di rumah-rumah kalian, ada si kecil yang sedang merindu ayah dan ibunya, yang sedang bekerja bertaruh nyawa demi orang lain. Ada seorang istri yang menanti suaminya dengan sabar, walau ia tahu besar kemungkinan suaminya akan tertular. Ada juga seorang suami yang sedang cemas memikirkan istrinya mengabdi tanpa kenal letih, bukan semata karena sumpah jabatan atau profesi, tapi karena panggilan hati dan empati. Kalau bukan mereka, lalu siapa lagi? Setelah berharap kepada Allah, kita pun butuhkan mereka. Tawakal setelah usaha dimaksimalkan.
untukmu tenaga kesehatan di negeri ini. Selamat berjuang di garda terdepan. Doa kami menyertai kalian. Semoga Allah memudahkan segalanya, menjaga kalian, dan memberi kesehatan yang prima hingga badai ini berlalu. Dan untuk kita semua, bantu mereka dengan tetap berdiam diri di rumah. Jadilah dokter untuk diri sendiri dan keluarga. Bersama kita lawan wabah ini. Insya Allah bisa.